Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus live. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kalian cek dulu deskripsi video, di situ ada admin untuk pembelian baju koko Al-Khodi, dan juga ada link untuk pembelian parfum Kamuni, parfum Sultan harga merayat yang harumnya selalu menemani gue selama gue di Makkah dan Madinah. Dan itu parfum wanginya tuh gimana gitu, sampai jadi pusat perhatian gue, asik. Dan buat kalian yang pengen berangkat umroh dan haji sudah ada ya, kalian cek juga di deskripsi ada adminnya. Kalian juga sudah bisa untuk umroh paket regulernya, paket Titian Barokah 8 gratis 1. Langsung dicek sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke konten ya. Konten kita adalah tentang PDIP yang dipimpin oleh ibu ini ya, Ibu Megawati. Nah, sekarang ini PDIP muncul seolah-olah dalam tanda kutip ya, buat gue itu seperti pahlawan kesiangan. Banyak orang lupa sih ya, karena nggak sukanya sama Jokowi, orang jadi banyak lupa gitu. 10 tahun mereka nih, hampir 10 tahun. Nah, andai kata nih nggak ada pecah mereka sama Jokowi, ya mungkin sekarang lagi menikmati juga. Jadi kita sebagai rakyat itu sampai batuk gue. Sebagai rakyat itu jangan gampang tertipu gitu. Ya, karena selama 10 tahun PDIP dan Megawati nih bohong lah kalau nggak menikmati, ya kan? Bahkan di PDIP nih yang paling gue catat, gue underline banget itu, banyak orang-orang Islamfobia di situ. Kayak siapa ya yang pendukung PDIP ini, Islah Bahrawi ada di situ ya. Itu gua garis bawah itu. Nah, sekarang sok mau jadi pahlawan gitu, playing victim gitu. Hello. Dan ini alhamdulillah ya, gua senada sama apa yang disampaikan sama Bang Edi Mulyadi di sini, ada cuplikannya. Di sini disampaikan oleh akun X ya, @ragilsemar. Kenapa pada menjadikan PDIP pahlawan? Playing victim mereka halus dan pinter banget. Ingat, hampir 10 tahun PDIP jadi tandem Jokowi untuk merusak negeri. Seandainya Jokowi sama Banteng nggak pecah kongsi, apa ya mereka bakal gencar menolak PPN 12% misalnya. Nah iya, dari 2000 berapa itu kan ya masalah wacana PPN ini. Jadi sekarang PDIP mau playing victim gitu. Kita dengerin dulu apa katanya Bang Edi Mulyadi di sini deh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, kenapa tiba-tiba PDIP, Hasto, Mega jadi pahlawan? Itu pertanyaan. Soal tiba-tiba, waduh, Megawati ini pernah nangis-nangis bela Jokowi. Pernah. Supaya agar kalian gak lupa aja. Ya, pernah Megawati ini nangis-nangis bela Jokowi. Sekarang waduh, mosok jadi pahlawan. Nah, aduh, melawan. Ada. Enggak lah, gue
nggak mau lupa. Lanjut. Kenapa gitu loh? Mereka sudah hampir berhasil membentuk opini publik, mereka terzolimi. Dizolimi oleh anak asuhnya yang durhaka. Pertanyaan saya, 8-9 tahun ngapain aja? Kan mereka yang menciptakan monster bernama Joko Widodo. Betul, sepakat. Sepakat. Mereka yang bawa itu kok. PDIP yang bawa Jokowi ini dari mulai di Solo, di Jakarta, sampai jadi presiden, ya. Dan mengawal Jokowi. Waktu Jokowi dibilang bajingan tolol sama Rocky Gerung, ya PDIP yang marah-marah. Sekarang mau jadi pahlawan, aduh. Lanjut. Kalau kita mengutip kata si Faisal Assegaf, itu Megawati dan Joko Widodo orang yang paling banyak menindas rakyat Indonesia tuh dia, mereka berdua. PDIP kok menikmati, tidak bisa tidak. Teman-teman rakyat Indonesia, ini disiarin semua, jangan terkecoh. Jangan terkecoh sedikit pun juga, ya. Ini cuma masalah kesempatan, mereka berbeda jalan aja. Kalau masih satu, mereka saling menunggangi kok. Nah, sepakat. Iya. Sepakat Bang Edi, sepakat. Mereka kalau satu, ya masih saling menunggangi, dan itu wah masih ada. Kita menolak lupa itu. Jadi sekarang mau soft playing victim, aduh. Hello PDIP, masih ada orang-orang yang, tapi rakyat ya banyak juga sih yang terkecoh ya, wallahualam. Kita lihat dah ke depannya gimana. Sekarang, aduh. Ayo dah kita baca komentar netizen dah. Let's go. Oke guys, kita udah di Twitter ini ya. Nih, tadi postingan tadi ya. Kenapa pada menjadikan PDIP pahlawan? Playing victim mereka halus dan pintar banget. Ingat, hampir 10 tahun PDIP jadi tandem Jokowi untuk merusak negeri. Seandainya Jokowi sama Banteng gak pecah kongsi apa, iya mereka bakal gencar menolak PPN 12% misalnya. Iya. Sholawat Azgil menunjukkan hasil. Semoga rakyat kian banyak yang sadar. Makin cerdas emang hal yang sulit. Menjadi cerdas emang hal yang sulit. Apalagi bagi anak kebo. Wong jargonnya pecah. Gesang derek mak banteng. Jaga kewarasannya sampai terkecoh. Dengan berbagai manuver kelicikan si paling ahli tangisan. Iya. Paling ahli nangis. Iya. Nanti dah kita bahas lagi tuh ya. Pernah nangis Megawati? Udah. Partai Gerindra, Golkar, bahkan PKS akhirnya ikut mendukung. Nggak disalahkan. Bahkan gara-gara Gerindra PKS ikut koalisi PDIP dikucilkan sampai sekarang. PDIP apologis mulai bermunculan. Iya. Islamfobia. Ya, aktivis pembela PDIP di X ini rata-rata Islamfobia. Banteng sebagai pabrik yang menciptakan monster harus sama-sama bertanggung jawab, sama-sama Mulyono. Iyalah, jangan sok cuci tangan lah. PDIP sama Jokowi itu harus sama-sama tanggung jawab. Gitu. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya pertikaian mereka. Setan lagi berantem sama setan. Nah, baguslah. Ya. Adu domba nggak boleh, apalagi adu manusia. Tapi kalau adu setan boleh ya. Mbuh kurma tenteng, mbuh nembe ngaso aku gak periksa. Mbuh cungur banteng, mbuh lambe oslo aku gak percaya. Ya, cocok. Bila mau bikin PDIP-nya nyungsur sebenarnya mudah kok. Bila logika kalian masih ada tuh para haters. Cukup tolak kenaikan PPN 12%. Dengan keluarkan perpu jadi rakyat pasti menilai partai yang menolak pro rakyat dan mendengarkan suara rakyat. Sekali lagi, bila masih ada logika ya masalahnya itu. Kadang logika sekarang ini terbolak-balik. Pokoknya buat politisi partai ini tidak cukup kalau hanya sedikit kau sisakan ruang ketidakpercayaanmu. Harus banyak biar gak ketipu lagi kau. Iyalah. Nih. Di pajak 12% gimana? Itu fungsi oposisi dari doa mereka. Kenapa Anda menyerang oposisi? Wah, karena dulu kami oposisi habis-habisan. Ya kan? Kita sekarang masih oposisi. Tapi nggak percaya banteng. Beroposisi nggak harus jadi koalisi banteng dong. Iya dong. Beroposisi dengan pemerintahan sekarang nggak harus jadi koalisi banteng. Lah kalau itu inisiasi PDIP, kenapa Gerindra nggak berani bilang ini bukan inisiasi kami?
Jadi tidak kami berlakukan, kami turunkan PPN jadi 5%. Macan nompong mana berani. Nah itu lagi. Sama aja semuanya. Apapun drama yang ditampilkan oleh gerombolan banteng, masyarakat jangan pernah terkecoh lagi. Keledai saja tidak jatuh di lubang yang sama. Iya, betul. Daripada semuanya sinting, memeras rakyat lewat PPN 20%, nggak apa-apa lah. Kita dukung yang mau menolak. Walaupun saat berkuasa di eksekutif, mereka juga konsisten sinting. boleh seperti itu. Memang dalam hal ini PDIP beruntung karena dapat momennya. Yang bego itu PKS. Nah itu. Kenapa nggak berani? Nah ini. Nggak tahu, gua nggak ngeliat itu. Namanya juga tukang juri panggung, tukang cuci tangan, tukang umpetin mic orang. Nah. Iya. Matiin mic kan PDIP juga ya. Hah? Aduh. Dari partai apa yang merusak negeri saat ini setelah berakhirnya rezim Jokowi? Bahwa kerusakan ya dari Jokowi lah. Mereka ikut andil. PDIP ikut andil akan rusaknya demokrasi. Mereka ikut menikmati dan ikut merusak negara ini. Mereka bangsat. 10 tahun Jokowi berkuasa dan Mak Lampir ikut menikmati, memalukan. Makanya harusnya dijadikan pahlawan. 7 partai lain yang ikut tanda tangan tapi tetap kekeh untuk lanjutin naik ke 12% ya bang. Kalau PDIP gila jabatan, gila kekuasaan, Mulyono masih jadi presiden, ya karena mungkin ada kepentingan yang beda. Iya, cuman bukan berarti PDIP tidak menikmati 10 tahun. Gue nggak dukung PDIP ini karena apa? Satu aja alasan gue. Satu aja, Islamofobia itu banyak di PDIP. Itu aja. Mahfud MD ikut bubarkan FPI. Nggak bisa lupa kita itu. PDIP dukung Jokowi ya wajar. Mereka yang mengusung utama. Partai yang lain bukan mengusung, ikut menikmati dan jadi bego ngikut Jokowi. Itu yang bego. Kok ada buzzer bego kayak gini? Ini masuk akal, ya, masuk akal. Tapi buat gue sakit hati sama PDIP ini, wah, obatnya mati, sampai mati gue. Iyalah, gue nggak bisa lupa. Drakor aja, mereka ingin lepas tanggung jawab dari tuntutan rakyat ke Jokowi. Padahal dari awal clear jadi pendukung setia Jokowi di 2 periode. Mungkin masih bisa diterima alasan kalau saat masih periode kedua PDIP cabut dukungan ke Jokowi. Jangan malah dilanjutin 2 periode PDIP Perjuangan. Nah itu. Lah, Gibran yang naikin ke wali kota Solo siapa? PDIP kan ya? Bobby siapa? Sekali 3 uang. Setuju Pol bang, oposisi buat kepentingan pribadi, beda pendapat buat nyari sepakat. Sejarah berulang, dulu era SBY Banteng nangis pas BBM naik, pas berkuasa BBM naik, air mata Banteng berganti senyuman. Nah, semua partai bajingan om. Coba sebutkan satu aja partai yang berpihak ke rakyat. Paling tidak sekarang PDIP berjuang bersama keinginan rakyat. Ya inilah rakyat Indonesia, gampang lupa. Betul, buka saja belak-belakan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Iyalah, buka aja ijazah Jokowi kalau berani. Gitu. Kan kalian yang ngusung. Udah, drama politikus begini, gue cuma ngingetin rakyat, jangan gampang lupa, udah. Jangan gampang lupa. PDIP nih, yang ngusung Jokowi dari Solo, Jakarta, jadi presiden. 2 periode, hampir 2 periode Jokowi baru nggak didukung PDIP ya. Nah, yang naikin Gibran siapa dari Solo? Sampai jadi akhirnya bisa jadi batu loncatan ke Wapres. Siapa? Dan yang naikin Bobby siapa? Dan PDIP kenapa? Kalau memang benar-benar karena rakyat, bongkarlah sekalian ijazahnya Jokowi sama ijazahnya Gibran. Gitu aja, gue nggak gampang lupa. Karena minta maaf aja gue ya. PDIP ini orang-orangnya banyak banget yang Islamofobia. Dan kelompok begal nasab pun kami duga dari kelompok situ. Jadi maaf Banteng, kita nggak percaya
Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu alinaya, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, mending lu percaya nih, cek deskripsi. Di situ ada admin untuk pembelian baju Gofal Kodi, dan juga ada link untuk pembelian parfum Kamuni. Dan buat kalian mau umroh aman, terpercaya, amanah, berkah, insya Allah kalian hubungi itu admin umroh. Sudah ada paket titian barokah umroh reguler 8 gratis 1. Cek sekarang. Pertanyaan saya, kenapa tiba-tiba PDIP, Hasto, Mega jadi pahlawan? Kenapa gitu loh? Mereka sudah hampir berhasil membentuk opini publik, mereka terzolimi. Dizolimi oleh anak asuhnya yang durhaka. Pertanyaan saya, 8-9 tahun ngapain aja? Kan mereka yang menciptakan monster bernama Joko Widodo. Kalau kita mengutip kata si Faisal Assegaf, itu Megawati dan Joko Widodo orang yang paling banyak menindas rakyat Indonesia tuh dia, mereka berdua. PDIP kok menikmati, tidak bisa tidak. Teman-teman rakyat Indonesia, ini disiarin semua, jangan terkecoh. Jangan terkecoh sedikit pun juga, ya. Ini cuma masalah kesempatan, mereka berbeda jalan aja. Kalau masih satu, mereka saling menunggangi kok. Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.